Ya nanti tiba-tiba udah dijual aja kemarin setelah bertahun-tahun mungkin tahan-tahanan, terus dia tahu mungkin akunya sibuk kayak pasti udahlah gitu ya. Tanah yang ini memang dia agak kayak bentuknya kurang ini ya. Nah ini surat-surat aku semua juga, aku udah lengkap banget bawa semua surat. Jadi memang waktu itu papaku beli tanah di sini tuh kayak ada 5 tempat yang berbeda. Dengan yang 2 ini suratnya 1, yang 3 yang masih ada, yang 1 dulu udah hilang zaman aku ini karena nggak diurus. Jadi papaku tuh udah almarhum, baru-baru itu kita nggak nemu dulu suratnya di mana. Terus ada lagi yang 4, yang ada 4 ya, berarti masih ada yang 4. Nah yang 1, yang lain aman karena udah kita urus. Nah yang ini doang, ini juga sebenarnya gini loh, maksudnya aku kalau misalnya aku dengan si bapak ini punya surat yang sama ya, seumpama nih kita punya surat yang sama, kita ibaratnya mungkin diiniin sama oknum yang dulu ngejual tanah ini mungkin ke kita juga kan. Banyaknya sekarang yang tanah yang ada punya 2 surat 3 surat. Aku tidak mau kayak itu punya aku, kamu nggak bisa dapat apa-apa, enggak. Oke, kalau kita punya sama-sama 2 surat yang sama, ya ayo kita cari solusi gitu. Kita cari solusi, kita apa nih, kalau emang laku ya udah kita bagi 2, atau memang kita gimana kan enak ya. Kita sempat 2 tahun, 2-3 tahun malah lebih gitu, dari mulai papa sambung aku yang nemuin sampai kakak-kakak aku nemuin, ayo kita cari solusi pak, gimana caranya. Nah tapi tetap dia bilang iya nanti tiba-tiba udah dijual aja kemarin setelah bertahun-tahun mungkin tahan-tahanan, terus dia tahu mungkin akunya sibuk kayak pasti udahlah gitu ya. Tapi ternyata aku nggak akan diem gitu. Nah yang aku lebih kecewanya lagi, developer yang udah beli dari si bapak ini itu udah datang ketemu sama Mas Haris, dan artinya kan dia tahu bahwa tanah ini sengketa ya, benar, maksudnya bukan tanah ini dimiliki oleh lebih dari 1 orang gitu. Harus kan dia tahu, dia bahkan mengoffering mau gimana Mas Haris gini, sekarang saya udah bangun, udah nutup balongnya, udah nutup jalan apa. Awalnya aku nggak mau terlalu gimana ke dia karena urusan aku sama bapak yang ngejualnya gitu kan. Tapi ternyata bapak ngejualnya bilangnya dia belum dibayar sama si orang ini, baru dibayar DP dan kecil banget. Jadi dia juga stres katanya. Dan sekarang si developernya ini aku kecewanya main bangun-bangun lagi, tambah-tambah lagi, dia kayak nggak peduli. Dan aku bilang aku nggak akan berjuang terus karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus gitu, dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah tanah dari tanah sengketa, aku bilang gitu kan. Dan mereka tidak gubris gitu. Luas tanahnya berapa Bun? Ada yang berapa? Ada yang 2000 meter, ada yang 4000. Yang ini kalau yang diambilnya berapa? Totalnya lebih. Aduh, aku takut salah nanti malah jadi ini. Nanti aku cek lagi ya. Ya lumayan lah buat kalau buat kita kan mau berapa ribu meter gitu ya. Tapi kan mau cuma berapa ratus meter pun kalau udah hak ya namanya hak ya gitu. Dan aku melihatnya gini, dengan aku aja yang maksudnya bisa ada teman-teman media yang bantuin gitu ya untuk bisa memblow up berita ini aja juga nggak digubris sama oknum tersebut gitu. Apalagi orang-orang yang memang nggak berdaya gitu. Masa begitu ini banget ya gitu, ngelihatnya miris banget. Jadi mudah-mudahan ya aku tadi udah nemuin, udah telepon-telepon juga ke beberapa orang yang aku lagi laporin, ini lagi mau diurus juga karena aku nggak akan diam juga, karena ya itu balik lagi adalah milik hak kita juga gitu. Berarti tanah yang di belakang yang ada tulisan Villa Cinangka ini masih ada haknya Bunda ya? Punya aku, iya, punya kita dari sana ujung naik ke sana. Itu yang silver ini. Oh iya bukan. Yang batas. Pokoknya di batas itu sampai sana. Terus ada satu lagi ya? Sini. Dia naik ke atas. Dia kayak tanahnya tuh kayak nggak plong gitu loh, kayak ada satu terus dia naik lagi ke atas gitu. Bun, kira-kira ini per meter berapa harganya Bun? Aku nggak mikirin. Walaupun ya kan di sini udah banyak perumahan-perumahan juga ya gitu. Dulunya tuh emang kita kepikiran ini tuh pengen bikin yayasan karena kan mamaku pengen banget ya yayasan. Ya aku belum, jangan dulu, aku mau bikin yayasan lah gitu. Memang tadinya mau begitu, terus baru yang di atas sana mau dibikin. Dulunya mama tuh niat banget pengen bikin buat
anak-anaknya rumah-rumah kecil gitu. Nah dulu Balong ini tuh tempat kita kalau kecil suka diajak mancing sama papaku gitu. Ada kenangannya nggak sih Bun di sini? Oh ada banget. Kecil. Jadi tanah-tanah ini tuh zaman, karena aku tinggalnya kan di Bona Indah, deket dari sini ya. Jadi kalau waktu kecil gitu, karena ketemu papaku susah, jadi kalau misalnya papaku lagi mau ketemu ya kita suka diajak mancing ya di sini gitu. Terus nanti hasil ininya ada saung di situ dulu tapi udah nggak ada, diminta bakarin sama dulu ada yang jaga namanya Mas Unyil, deh. Masih ada? Masih ada. Bun ketemu developer yang apa yang mau disampaikan mungkin Bun? Aku kan sempat ketemu, jadi aku sempat ketemu Mas Haris yang nemuin karena ketemunya di Cinere pas aku ada, jadi aku temuin, maksudnya ya udah Mbak nanti kita coba cari solusi yang terbaik gini. Ya udah Mas gimana lah, yang penting pokoknya ini hak kami gitu. Dan kalau kamu udah tahu tapi kamu tetap membangun menurut aku kamu nggak ada niat baiknya gitu, dan nggak digubris ya sampai sekarang bilangnya kayak ngehindar atau apa gitu. Malah yang bapak ngejual ke Mas yang developer ini, dia yang bilang aduh saya juga nyesel banget nih, ini juga belum dibayar lagi gini ya. Kita nggak tahu lah yang bener yang mana, yang salah yang mana. Intinya ya kita akan tetap memperjuangkan karena kita semuanya juga ada. Bun, setelah mungkin kemarin ketemu sendiri, ini tetap berjalan pembangunan Bun? Iya, semenjak ketemu itu pembangunan malah lebih jalan lagi. Kapan Bun terakhir pertemuan? Pertemuan sekali doang, abis itu yang sering ketemu Mas Haris. Terus aku bilang, Riz, ngapain sering-sering ketemu sama dia kalau emang nggak ada nggak ada solusi yang bagus gitu, ngapain ketemu doang. Ya kita lihat aja Bun sampai mana, karena Mas Haris balik lagi kan kayak ya kalau bisa kita maksudnya damai aja, baik-baik gitu kan, kenapa enggak sih. Ada berapa sertifikat sih Kak? Oh kalau di daerah sini memang papaku dulu belinya di daerah sini lumayan banyak ya gitu. Total sertifikat yang dipermasalahkan itu ada berapa banyak sertifikatnya dan luasnya kira-kira berapa luas? Aku tuh nggak bisa cerita detailnya karena takut salah ngomong malah jadi bahaya kan gitu. Tapi ya pokoknya gitulah. Estimasi kerugian berapa Bun? Sidang sekarang apa ya Bun? Hah? Yang lagi dalam proses sidang yang berjalan, kasus persoalannya seperti apa Bun? Bukan sidang kan kalau ini kan kita ngelaporin dulu kemana aja Riz, kita BPN. Pertama adalah Dan apa? ke ini kita ajarkan gugatan. Gugatan dulu, kita Pengadilan. ada beberapa tempat kita udah ngajuin, kita gugat lewat pengadilan, kita juga udah lapor ke pertanahan ya. Iya. Ke Gitu. BPN. Ke BPN juga udah, jadi kita semua yang bisa kita jalanin, alhamdulillah sih mereka banyak yang bantu. Tapi kemarin aku bilang kayak Mas hold dulu ya, karena kan Ada Pak, ini komunikasi. ada komunikasi, dia niat baik gitu. Tiba-tiba masih hilang orangnya, makanya aku langsung nelfonin lagi. Aku bilang ya udah kita lanjut deh gitu. Sekali pengadilan mana? Bukti valid dari pihak Bunda apa nih Bun? Estimasi kerugian berapa Bun? Bukti sertifikat. Ada lah Mas, nggak boleh ngomongin gitu. Kenapa? Bukti valid dari pihak Bunda apa nih? Mereka kan punya pegangan, merasa punya tanah dia. Ya aku juga punya lengkap gitu. Dan nanti ganda kan. Ya nanti gini, semua biar dibuktikan di persidangan. Bahkan aku pertemuan sama dia juga kita ada data-datanya juga bahwa dia ketemu kita, dia ini kan artinya kalau memang, dan aku simpan semua chatnya bapak itu dari awal sampai sekarang yang memang lagi ngomongin gimana ya kita dua-duanya punya surat yang sama, ini gimana itu ada. Jadi bukan dia nggak tahu kita sama-sama dizolimi, enggak ya, kita memang benar sama-sama dizolimi karena memiliki tanah yang sama. Tapi kan kita juga sama-sama tahu untuk gimana caranya kita ya bisa sama-sama nggak ada yang lebih rugi, nggak ada yang lebih untung gitu. Bun, tapi udah hasil dari BPN seperti apa Bun? Kenapa? Hasil dari BPN seperti apa? Udah, aku nggak boleh bilang dulu hasilnya apa karena kemarin sempat aku bilang nggak jadi, terus sekarang aku jadi lagi. Jadi mereka kayak Mbak ini bener ya, tapi maksudnya setelah diurus jangan nanti gitu. Ya aku bilang gimana namanya kemarin kan kita kalau memang bisa musyawarah, bisa baik-baik kan lebih baik daripada harus menempuh jalur kayak begini kan juga sebenarnya capek ya. Tapi di BPN tercatat Bun, dua nama itu Bun, nggak sih dua nama itu. Bahkan kita ketemu sama lurah ya, siapa? Yang mana? Yang BPN. lurah, bukan yang waktu lurah. Oh. Yang datengin Oban. Iya, ke petugas kelurahan juga udah kita Udah kita datengin. Iya, datengin bahwa juga. memang benar ya Bapak.